Baik, selamat malam kita semua. Salve, Salam, Manel bersama dengan anak-anak, mantu dan cucu, keluarga besar Manggarai, keluarga besar Nagakeo, juga umat KUB Santa Ana, bapak mama, tetangga, kakak adik saudara semua yang terkasih dalam Kristus. Malam hari ini kita semua kembali di rumah ini. Kita kembali untuk mendoakan keselamatan jiwa dari Bapak Stef yang telah dipanggil oleh Tuhan 40 hari yang lalu. Kita boleh berpisah secara ragawi, tetapi dalam doa dan kenangan kita selalu ada. Untuk itu mari kita menyiapkan hati kita untuk memulai dengan perayaan misa 40 malam dari almarhum Bapak Stef Sudin. Kita sekalian berdiri sambil menyanyikan lagu pembuka. Bagi orang yang tulus hati telah terbit cahaya dalam kegelapan, yaitu Tuhan yang Maha Rahim, penyayang yang adil. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam, salve, selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Agar Dago yang terkasih, keluarga Bapak Stefanus Sudin yang masih dalam suasana duka, Ibu bapak saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, kita telah melewati sukacita Natal dan Tahun Baru. Tentunya kegembiraan kita masih juga terbawa. Tetapi kita perlu juga mengenang kembali bapak saudara kekasih kita Stefanus Sudin yang telah berpulang 40 hari yang lalu. Kita percaya bahwa hidup kaum beriman tidak berakhir pada kematian, dan sukacita kita di dunia karena kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus dan karena kehadiran tahun yang baru juga menjadi kesempatan berharga bagi kita untuk tetap mendoakan arwah semua anggota keluarga kita yang meninggal. Secara khusus kita malam hari ini mengenang Bapak Stefanus Sudin berpulang 40 hari yang lalu. Untuk semua niat hati kita, juga keselamatan Bapak Stef Sudin, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon ampun atas dosa dan salah kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita kepada hidup yang kekal. Amin.
Allah Bapa Maha Kuasa, kelahiran penyelamat dunia diwartakan oleh cahaya bintang di langit. Semoga Engkau juga mencurahkan cahaya abadi keselamatan kekal kepada hamba-Mu Stefanus Udin yang kami peringati kematiannya 40 hari yang lalu. Sebab ia yang berharap akan kemurahan dan cinta-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan yang ia perbuat di dunia ini, dan terimalah ia dalam kebahagiaan abadi di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Saudaraku terkasih, tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberikan kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, Roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kesaksian manusia kita terima, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat Allah menjadi pendusta, karena orang itu tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak Allah, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak percaya dia, ia tidak memiliki hidup. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada anak Allah tahu bahwa memiliki hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali
peristiwa. Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta itu dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal itu kepada siapapun juga. Dan ia berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Dan seluruh keluarga, ibu bapak, saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih. Kira-kira tahun 60-an dan awal tahun 70-an itu di daerah kita penyakit kusta ini masih menjadi wabah yang menakutkan. Ya. Sekarang sudah tidak lagi. Memang masih ada 1-2 yang kusta tapi sudah punya pengobatan yang baik karena kita punya sarana-sarana kesehatan di zaman ini sudah semakin modern untuk menalangi orang-orang yang kusta. Tetapi kalau orang-orang tua yang hidup sekitar tahun 60-an, 70-an pasti sangat memahami itu. Situasi yang memang menakutkan pada waktu itu ketika begitu banyak orang lepra atau kusta yang ada di daerah kita. Kalau sekarang di kita sini tinggal yang di laut ya, nauk itu 1-2 yang masih ada. Kalau di TTS ini di sekitar Kapan itu masih ada 1-2 di situ, tapi tidak menjadi hal yang menakutkan lagi. Nah, Bapak Ibu, orang-orang ya Israel juga melihat penyakit kusta itu sebagai sebuah penyakit yang dikutuk oleh Tuhan. Artinya orang yang kena kusta itu orang yang terkutuk. Orang yang terkutuk. Orang yang memiliki dosa besar sehingga bisa mengalami penyakit itu. Dan memang orang yang kena penyakit kusta pada masa Yesus itu punya penderitaan 2 kali. Dia menderita secara fisik karena penyakit kusta itu, tetapi juga ia menderita secara batin karena dia ditolak di masyarakat. Kalau kita baca di Injil yang lain itu diceritakan orang kusta itu selalu harus diikat lonceng di kakinya atau di tangannya, supaya kalau dia jalan lonceng bunyi orang sudah tahu itu orang kusta, dia tidak boleh berpapasan dengan orang sehat. Mereka ini kaum terpinggir, orang-orang yang buang dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak heran mereka ini selalu punya tempat tersendiri, tidak bisa hidup bersama berdampingan dengan masyarakat lain. Kita bisa bayangkan bagaimana penderitaan batin orang-orang kusta pada masa Yesus. Selain penderitaan fisik yang mereka alami, jari mereka putus sedikit demi sedikit, ya. Tetapi secara batin mereka tidak dihargai dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, Bapak Ibu, dengan kenyataan ini kita bisa melihat atau merasa bagaimana ini orang kusta yang bertemu dengan Yesus dalam bacaan Injil tadi menunjukkan pengharapannya yang besar supaya dia bisa sembuh.
paling kurang supaya dia bisa dihargai sebagai manusia. Sebab kalau dia ada dalam keadaan kusta, dia tidak bedanya dengan hewan. Harga diri manusianya tidak ada karena penyakit. Maka ketika dia bertemu dengan Yesus yang dia percaya bahwa orang ini punya kemampuan untuk menyembuhkan penyakit kustanya, dia menaruh begitu besar harapan kepada Yesus supaya dia bisa dibebaskan secara fisik dari penyakit, tetapi sekaligus menempatkan dia sebagai manusia yang manusiawi untuk dihargai. Inilah pengharapannya. Jadi orang kusta yang datang berlutut, ya, tersungkur di depan Yesus, punya dua maksud utama ketika dia sembuh. Pertama, secara fisik dia mengalami kesembuhan, tapi juga dia mengalami kesembuhan secara batinnya. Dia dihargai sebagai manusia normal yang tidak kusta lagi dan boleh bergabung dan berinteraksi dengan sesama manusia lain. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita bisa belajar dari si kusta? Bahwa kita ini hidup normal, mungkin tidak ada penyakit kusta juga. Tapi lewat orang kusta tadi, kita belajar sebuah pengharapan. Kita berharap karena kita tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan diri kita ketika kematian itu menjemput. Karena itu, kita menaruh pengharapan yang besar kepada Tuhan yang mempunyai keselamatan itu. Bapak Ibu, kita belajar, kalau belajar berharap itu belajar dari Abraham. Abraham itu berharap walaupun tidak ada dasar bagi dia untuk berharap. Abraham ini sudah umur tua. Sarah juga, istrinya juga sudah lanjut usia. Dia tidak punya dasar secara logika bahwa dia akan menjadi bapa bangsa yang besar. Tidak ada harapan. Tidak ada yang bisa mendasarkan dia untuk jadi sebagai bapa bangsa ini. Karena secara biologis dia dan istrinya sudah tidak mampu lagi menghadirkan keturunan. Bagaimana bisa menjadi bapa bangsa dengan keturunan yang begitu besar? Tidak bisa menjadi harapan, tidak ada dasar. Tapi toh Abraham berharap juga. Seperti kita. Kita juga tidak pernah tahu tentang bagaimana kematian itu. Atau ketika orang mati ini dia di mana dan dia bagaimana, kita tidak pernah tahu. Nah, kita semua juga yang malam ini tidak tahu ini Bapak Steph ini ada buat apa. Dia ada tidur kah, ada makan kah, kita tidak tahu. Tapi kita tetap berharap bahwa Bapak Steph yang dalam hidupnya mengimani Kristus yang bangkit juga memperoleh kebahagiaan yang dijanjikan kepada orang yang percaya dan berharap itu. Tidak ada dasar bagi kita untuk menyatakan bahwa Bapak Steph harus mengalami kehidupan kekal di surga. Tidak ada harap, tidak ada dasar untuk kita. Karena kita sendiri belum pernah tahu kematian mau bagaimana. Atau orang yang mati juga tidak datang beritahu kita bahwa nanti kamu mati, kamu begini. Tidak juga. Ya, ada yang kali lalu ya, nude saya, ya, nude saya, betul ya? Nude saya itu. Nude saya juga tidak bisa percaya bahwa ini betul-betul yang surga, yang mau begini, neraka yang mau begini. Tidak bisa dibenarkan. Atau ada yang bilang ini dalam mimpi ada arwah datang beritahu bahwa saya. Tapi tidak bisa menjadi dasar pasti bagi kita bahwa setelah kematian kita akan mengalami hidup seperti itu. Tidak. Karena kita semua belum mati. Tapi kita tetap berharap bahwa hidup kita di dunia ini menjadi dasar pengharapan akan hidup kekal yang Tuhan janjikan kepada kita. Itu dasar pengharapan kita. Karena Tuhan Yesus telah menjadi yang sulung dari kebangkitan itu. Maka kita juga yang mengimani Dia punya pengharapan yang besar bahwa kita juga ketika hidup di dunia ini sudah berakhir, kita juga akan mengalami hidup bahagia yang Tuhan Yesus janjikan kepada kita semua yang percaya kepadanya. Itu pengharapan.
Memang tidak ada dasar ilmiah yang bisa membenarkan itu. Juga tidak pernah ada satu tulisan yang mengatakan bahwa nanti manusia mati, dia jalan ke sini, lewat di sini, naik kendaraan ini. Tidak pernah ada satu tulisan ilmiah tentang itu. Maka kita tidak punya dasar ilmiah untuk membenarkan bahwa kita semua yang mati akan masuk surga. Tidak ada dasar untuk kita. Tapi toh kita tetap percaya. Kita tetap berharap bahwa semua yang meninggal lewat doa-doa kita, lewat kepercayaan kita kepada Tuhan yang bangkit, juga akan mengalami kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya malam hari ini kita datang berkumpul untuk mendoakan Bapak Stersudin, karena kita punya pengharapan bahwa dia yang pernah hidup di dunia bersama kita, yang mengimani Kristus yang bangkit, kita berharap bahwa Bapa kekasih kita ini juga akan mengalami hidup bahagia bersama Tuhan yang dia imani. Itu dasar pengharapan kita. Kalau kita beriman kepada Kristus tanpa pengharapan ini, percuma. Sia-sia kita punya iman. Kita punya berharap apa? Kita mau untuk apa semua? Misa, sembahyang, novena, hanya menjalankan tanggung jawab beriman ketika masih di dunia tanpa sebuah pengharapan akan hidup baru yang Tuhan janjikan setelah kematian. Inilah juga memang kesempatan bagi kita untuk mendoakan Bapa kekasih kita dalam peringatan-peringatan baik malam ketiga ataupun 40 malam, ada juga tradisi yang 100 hari, ada yang 7 hari dan lain sebagainya. Ini hanya mau menunjukkan bahwa kita tetap berharap, walaupun tidak ada dasar bagi kita untuk berharap. Tetapi toh, sebagai orang beriman, kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang telah menjanjikan keselamatan abadi kepada kita, maka ketika kita juga harus dicabut dari dunia ini karena kematian, kita juga punya pengharapan untuk hidup kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu, marilah dalam perayaan Ekaristi bersama malam hari ini kita menyatukan hati kita. Kita mendoakan Bapak Stersudin agar Tuhan yang diimaninya sepanjang hidup juga membuka pintu surga baginya agar ia menikmati kebahagiaan abadi di surga. Tak lupa juga tentunya kita tetap berharap kepada Tuhan yang Maha Kasih untuk senantiasa memberikan kekuatan iman kepada mama dan anak-anak dalam rumah ini agar tetap terus berjuang menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan ini dengan kasih dan kebaikan dalam hidup sehari-hari. Amin. Mari langit dan bumi kenakan Yesus Kristus, putranya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sisi akan datang menghadiri orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan pada kehidupan yang kekal. Doa umat, saya persilakan 4 orang mewakili kita untuk menyampaikan doa-doa permohonan. Allah Bapa yang Maha Kudus, sudilah Engkau mendengarkan doa-doa permohonan kami umat-Mu. Biasa bersyukur kepadamu atas segala kasih karunia Engkau limpahkan kepada kami umat-Mu yang mengembara di dalam dunia ini. Semasa hidup hamba-Mu Bapak Stersudin, dia telah percaya kepada Tuhan dan hidup bersama dengan kami, saudara dan saudari, terutama istri dan anak, dan juga cucu dan juga menantu. Saat ini hamba-Mu telah berpulang menghadap hadirat-Mu. Perkenankanlah dia untuk boleh menghadap hadirat Allah untuk menerima pengadilan yang terakhir, dan dia diberi kesempatan untuk bergabung bersama orang-orang kudus dan para malaikat di surga, menjadi pendoa bagi keluarga yang masih mengembara di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga dengan
keberangkatan Bapak Step ke surga. Dia mengadakan berkat untuk anak-anak, istri anak-anak yang dia tinggalkan, sehingga semua anak-anak yang dia tinggalkan, istri yang dia tinggalkan mendapat berkat atau kekuatan dari Bapa di surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penjasa kepada saudara kita Step Sudin selagi dia masih hidup, kiranya Tuhan memberikan rahmat, kekuatan, kesehatan dan kedamaian dalam hati, sehingga apa yang mereka buat kepada saudara kita Step Sudin menjadi pegangan bagi Pak Step Sudin untuk menghadap ke hadirat-Mu di surga. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kita semua yang hadir saat ini, ya Tuhan, berikanlah kekuatan, keteguhan iman kepada kami, agar selalu berharap kepadamu dalam hidup ini, dalam suka maupun duka, mengandalkan Engkau sebagai juru selamat dalam kehidupan kami, dan semoga kelak kami bersatu dalam kebahagiaan kekal. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Diunjukkan padamu Tuhan, terimalah jiwa umat-Mu yang hendak kami doakan hari ini. Dan pujian kami unjukkan padamu Tuhan. Terimalah jiwa umat-Mu yang hendak kami doakan hari ini. Sudilah bebaskan berkat kurban Putra-Mu Kristus, kurban dan pujian kami unjukkan padamu Tuhan. Terimalah jiwa umat-Mu yang hendak kami doakan hari ini. Kisah Podi, Bapak Gregorius Oset, Mama Yuliana, Bapak Donatus Durang, Bapak Largus Gerak, Mama Yuliana Erni, anak Yosef Kopertino Paulin, serta seluruh rumpun keluarga yang telah meninggal dunia. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga Persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan dalam perayaan Ekaristi untuk memohon keselamatan abadi bagi hamba-Mu Stefanus Sudin yang telah Engkau panggil 40 hari yang lalu. Bukalah pintu surga baginya agar ia boleh menikmati kebahagiaan bersama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan
Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal di surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dan bersatu dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Hieronymus, Uskup Emeritus kami Petrus, serta semua rohaniwan. Tambahnya kami doakan sang ibu bersama putrinya yang ditinggalkan oleh almarhum Pak Stef. Ingatlah akan hambamu Stef Sudin
yang Engkau panggil 40 hari yang lalu dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankan ia bersama keluarga yang dikenangkan kematiannya pada hari ini perkenankan ia menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudahlah memberikan damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Yang berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetap perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh. Mari kita saling membagi damai. Ite koson dekok delino, ite ampon dekok delino. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas kepada saya, tetapi kuasa saya. Tubuh
Kristus.
hidup olehnya. Dalam hal ini nyatalah cinta kasih Allah kepada kita. Marilah berdoa. Tuhan dan Allah kami, dalam sakramen-Mu ini kami dipersatukan dengan Dikau. Semoga dayanya menguatkan kami agar karunia-Mu sendiri membuat kami sanggup menerima anugerah-Mu sampai kepada kehidupan kekal. Rahmatilah dengan keselamatan-Mu hamba-Mu Stefanus Udin yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini. Limpahilah ia dengan berkat surgawi-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita semua yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini, keluarga yang kita kunjungi malam hari ini, keselamatan Bapak Stefanus Udin dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Kita lanjutkan dengan pemberkatan kubur. Kami serahkan di sini. Artinya bangkit bersama Engkau dan hidup mulia sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami kematian. Dia kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selalu, dan selamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah